warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat dari Prodi Sistem Informasi Universitas Umat Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 0702223113 dari kelas Sistem Informasi 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS pemrograman mobile dasar mobile lanjutan. Di sini pada pemrograman mobile lanjutan ini kami disuruh menggunakan Firebase, yaitu Firebase dari disuruh menggunakan database Firebase yang dulu kami memakai databasenya yaitu Airtable. Sekarang kita akan melakukan pemahamannya lebih lanjut ke Firebase. Di sini masih dengan contoh kasus yang digunakan dulu pada mobile dasar, yaitu ada tentang input data akademik mahasiswa, yang mana di sini ada data mahasiswa gitu dengan NIM, nama, prodi, alamat, dan nomor WA. Baik, langsung saja pada yang pertama yaitu ada pada input. Di beda dia dengan input menggunakan database, Firebase dan Airtable. Di sini ada tombol btn input. Kita panggil kondisi if. Kita cek NIM terlebih dahulu. Kalau ada NIM kosong maka muncul pesan masukkan NIM. Sama juga semua sampai nomor WA. Baru ada dia call Firebase database 1. Kalau semua data sudah lengkap, sistem akan mencek ke Firebase menggunakan perintah inilah call Firebase database get value dengan tag NIM. Ini dilakukan agar tidak ada NIM yang sama ketika kita input, dan ada pesan call data berhasil dihapuskan. Nah, ini ada Firebase database 1 get value inilah diambil dia agar tidak terjadi database dengan NIM yang ketika kita input dia tidak jadi double, dia akan muncul dengan pesan NIM sudah ada. Baru ada get Firebase 1 get change. Di sini ada get tag, get tagnya kita buat sama dengan tag NIM. Ini untuk melakukan penambahan database dengan NIM. Di sana disuruh memasukkan NIM, nama, prodi, dan ada pesan data berhasil ditambahkan. Baik, langsung saja kita tes apakah inputnya sudah bisa berjalan atau belum. Kita pakai screen mirror. Agak lihat. Wah,
Nah, baik kita tes untuk inputnya. Jaringannya agak lelet. Kita coba dengan NIM 070231. Itu namanya kita buat Rian. Kita buat Rian komputer orang Medan, Marelan. Ini apa nih? Kita input itu. Kita coba dengan yang lain 07. Coba namanya jalan bahagia. Buat asal aja kita input dia, kita cek data apakah dia sudah berhasil atau belum. Nah, dia datanya sudah ada Rian ini Medan Marelan. Baru kayak mana dia caranya, kayak yang Bapak bilang, dia kalau NIM-nya sudah ada, dia tidak bisa dapat menginput datanya atau muncul pesan dengan NIM sudah ada. Kita coba dengan NIM yang pernah kita input 07 02 23 13. Di namanya kita ganti orang Langkat. Nah, dia datang pesan NIM sudah ada. Jadi itulah fungsi dari Firebase database satu ini. Dengan kondisi ini dia muncul pesan NIM sudah ada, kayak yang muncul di Kodular. Selanjutnya yaitu ada screen read. Screen read ini yaitu gunanya untuk membaca database. Ini dia screen read yang saya gunakan sama dengan yang tadi, supaya dia dapat nanti untuk proses mengedit. Jadi sama juga NIM, nama prodi, alamat, nomor WA. Tapi di sini cuma ada edit, kembali, dan delete. Kode blocksnya yaitu di sini ada win rate. Kita ambil dia kode blok win rate. Di sini ada notifikasi untuk loading data dan ada set vertical list data. Di sini dia ini fungsinya untuk menampilkan data. Di sini kita buat true dan set vertical datanya kita buat false, dan kita panggil Collins list review-nya untuk menampilkan data yang telah kita input dari Firebase-nya. Nah, itu dia screen untuk read atau membaca database. Baru setelah win read ada aja di sini wins, ada dia win Firebase tag database 1 tag list. Di sini gunanya ini untuk mengambil seluruh tag data dari Firebase. Ketika aplikasi dibuka, sistem akan memanggil semua data dari Firebase dan menampilkan di daftar sambil menunggu akan menunggu dan muncul dia pesan ini loading data. Baru event ini berjalan ketika Kodular sudah menerima daftar dari tag Firebase. Fungsinya yaitu membuat list kosong sementara. Baru ada dia when Firebase database 1 get value. Blok ini berfungsi untuk mencari seluruh data dari Firebase satu persatu berdasarkan tag yang ada.
yang kita buat tagnya. Lalu penyimpanannya ke dalam list untuk ditampilkan. Di sini kita pakai ini list global atau kita pakai get tag tag ID ini dan kita pakai get tag list untuk list datanya agar munculkan di screen read atau memunculkan datanya. Itulah yang makanya kita pakai global list. Fungsinya Firebase Database Get Value 1 ini untuk menampilkan membuat daftar gambar atau kayak nanti pas kita jalankan dia memunculkan satu gambar logo UIN, dia baru memunculkan nama dan name. Dan inilah kita pakai Collins list reviewnya. Kita pakai get global list. Get global list inilah yang menampilkan data dari Firebase-nya. Selanjutnya ada when element click list view 1. Event ini aktif ketika pengguna memilih salah satu item dari daftar. Nanti pas kita klik satu, kita misalnya datanya sudah munculkan, kita klik untuk editnya. Di sini akan muncul dia, kita ambil datanya itu dari Firebase Database 2. Di Firebase Database 2 ini, di sini kita set dia namanya mulai dari text name, nama, spinner, kita ubah jadi get value. Baru di sini kita buat enable dan false. Karena soalnya dia belum bisa dieditkan. Disinilah di Collins review list view 1 ini dia memunculkan datanya sebanyak 3 elemen, 3 indeks. Saya buat dan kita set global tag ID-nya. Tag ID-nya ini inilah name sebagai yang pertama kita buat. Baru fungsinya yaitu fungsi Collins list review ini yaitu mengambil elemen dari klik yang kita list, menyimpan tag ID dan ID elemen tersebut ke variabel global. Global inilah global tag ID. Terus memanggil Firebase data 2 berdasarkan tag yang kita klik. Jadi pas kita klik, misalnya nanti ada nama saya, kita klik, dia itulah dimunculkannya tag ID-nya atau data yang pernah kita input. Baru itulah dia screen read-nya. Baik kita tes langsung kayak mana dia pas buka screen read. Kita buat dari screen satu aja. Screen mirror. Jaringannya apa ya? Screen. Baik, di sini kita akan melanjutkan untuk melakukan atau mengecek apakah rig-nya sudah berjalan atau belum. Kita buat juga screen mirror. Nah, di sini sudah terbuka foldernya. Kita connect tentunya dulu. Kita untuk mengecek apakah rig-nya sudah berhasil atau belum, kita klik yang read. Nah, di sini sudah muncul datanya yang mana ada logo UIN, nama, sama NIM. Nah,
Itulah dia fungsi dari blok yang Firebase database get value yang dia memunculkan di sini ada logo win. Get value-nya ada name, nama dan name. Baru ketika tadi kita klik dia elemen kliknya di sini. Nah, di sini kan yang di atas tadi dia list datanya true dan edit datanya false. Kita ganti di list supaya bisa diklik, kita ganti vertical list datanya kita false dan vertical edit datanya kita true. Baik, langsung saja kita ke editnya. Kita coba edit, kita klik. Nah, muncul. Kita klik edit, kita ganti alamatnya. Misalnya kita buat di barang selingkuhan. Kita simpan. Terus kita kembalikan lagi. Kita buka dulu. Nah, di sini dia sudah berubah menjadi barang selingkuhan. Nah, untuk di tombol editnya ini kita pakai btn edit yang mana ada empty text name, kita cek name terlebih dahulu dan ada pesan pilih data terlebih dahulu. Nah, di sini kita pakai logic else if btn edit sama dengan edit dan kita set text name-nya semua sampai teks namanya, teks nomor WA-nya kita buat true agar datanya bisa dapat diedit. Dan kita set teks btn editnya menjadi simpan. Nah, di sini ada kita waktu kita ngecek teks name kalau tidak ada error dia masukkan name nama sama kayak yang di sebelumnya di pada input. Nah, di sini ada call Firebase database get value 3. Ini untuk ngecek teks name dan ada saya buat pesan apakah data kalau datanya berhasil diubah, data berhasil diubah. Nah, inilah dia call Firebase database get value 3-nya. Di sini kita pakai logic get tag sama dengan global tag kita panggil dia tag ID-nya, global tag ID-nya kita panggil, baru ada SMPT get value. Nah, di sini kita set lagi teks dan namanya. Kalau NIM-nya sudah ada, NIM telah ada gitu. Baru kita clear tag Firebase database 3-nya, kita panggil dia dengan get tag ID. Di sini kita buat dia enable, kita false semua di sini agar datanya sudah berhasil. Nah, kita tes lagi tombol editnya. Ternyata jadi kita ganti namanya misalnya render baru kita simpan. Nah, di sini dia sudah berubah menjadi Rian Hidayat ARP. Baik, selanjutnya yaitu ada di pada desainnya ada delete. Yang mana di sini untuk tombol delete-nya saya buat is empty text name. Baru saya pakai notifikasi, pilih data terlebih dahulu, baru apakah kita buat pesan apakah ingin menghapuskan data, jika yakin ya dan atau tidak, baru kita false. Nah, di notifikasi ini agar datanya dapat diubah, kita buat dia get choice sama dengan ya. Baru kita panggil core Firebase clear tag-nya. Jadi inilah fungsinya untuk menghapus core Firebase clear tag. Kita panggil dia get tag ID-nya semuanya. Get tag-nya, get tag ID-nya yang ada di Firebase. Jadi di sini kita false semuanya
agar mudah diubah, dan kita panggil notifikasi data berhasil dihapus. Jadi itu baru kan dia saya buat dia di pada screen mirror ada tombol kembali. Nah, inilah kodenya pakai when click open screen. Kita buat dia ke open screen satu. Begitu juga di screen satu pas kita mau buka bagian red, bagian red dia ada get screen. When get and red, click screen red. Jadi dia bisa bolak-balik buka red. Nah, dia muncul, baru kita klik. Pas kita klik, dia ada tombol kembali, kita bisa kembali. Dia akan kembali ke screen satu. Jadi, itulah yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.